Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Alhamdulillah hari ini kita sudah bertemu lagi pada pembelajaran bahasa Indonesia. Seperti biasa, sebelum kita mulai, kita awali dulu dengan berdoa supaya diberi kelancaran dan kemudahan. Doa saya persilahkan. Doa selesai. Baik. Untuk bahasa Indonesia materinya sudah selesai ya kemarin ya, kita ya sudah rampung. Nah, dan sebelum UTS kemarin sempat kita ulang lagi dari bab yang pertama ya, kita ulang lagi biar teman-teman ingat, paham. Nah, sekarang kita sudah sampai pada bab ketiga. Oh ya, untuk Mbak Elda, ini gimana UTS-nya belum loh ya? Masih tidak bisa tab-nya? Kalau tidak bisa nanti saya kirim saja pertanyaannya via inbox ya. Ya, nanti kita bicarakan lagi. Sekarang kita masuk dulu ke pembelajaran. Mungkin untuk Mbak Hilda, Mbak Lasri, Mbak Aisyah, kita sudah pernah ya mempelajari ini. Tapi untuk Mbak Dwi mungkin belum. Kemarin kita sudah mengulang yang bab 1 dan bab 2. Nah, sekarang kita coba masuk pada bab yang ketiga, yaitu lingkungan ya. Jadi pada bab 3 ini diharapkan teman-teman bisa menceritakan kembali hasil pengamatan yang dibaca, kemudian menjelaskan hal-hal yang termuat dalam hasil pengamatan. Lalu yang ketiga, melakukan pengamatan tentang lingkungan. Keempat, menjelaskan unsur-unsur cerita yang didengar, baik tokoh, tema, latar, alur maupun amanat ya. Kemudian yang kelima, mengidentifikasi unsur cerita yang didengar. Sama seperti tadi dalam menjelaskan unsur-unsur, jadi mengidentifikasi tokoh, latar, alur, tema, dan amanat. Ya, itu konsepnya. Tema kita tentang lingkungan ya. Dalam lingkungan ini nanti kita akan bercerita hasil pengamatan, kemudian mendengarkan cerita rakyat. Dalam mendengarkan cerita rakyat ini kita bisa tahu macam cerita rakyat dan unsur cerita rakyat. Masuk sebab yang pertama, yaitu bercerita hasil pengamatan. Dulu sudah pernah ya, sudah pernah teman-teman memberi pengamatan. Nah, sekarang saya minta diulang lagi. Kali ini saya minta langsung teman-teman yang membaca. Jadi harap dibaca dulu. Kemudian setelah membaca, tuliskan hasil pengamatan teman-teman mengenai cerita yang teman-teman baca. Ya, silahkan ya dibaca, diamati, dibaca kemudian diamati. Nah, tuliskan hasil pengamatan teman-teman. Nanti kita bahas sama-sama. Silahkan. Kira-kira untuk membaca dan kemudian menuliskan hasil pengamatan butuh waktu berapa menit nih? Saya minta pendapat teman-teman. Kira-kira berapa menit? Menit cukup tidak? Mungkin ada yang punya pendapat. 15 menit aja Bu, atau berapa menit?
15 menit boleh. Yang lain cukup ya 15 menit untuk membaca kemudian menuliskan hasil pengamatannya. Ini kemarin keluar ya, ada yang keluar ya pada saat UTS ya. Jadi ada yang memberi usul lagi. Baik, kita ambil usulnya Mbak Dwi ya, 15 menit ya. Silakan dibaca kemudian tuliskan hasil pengamatan teman-teman. Nanti jam 7.28 kita bahas. Silakan.
Waktunya tinggal 4 menit lagi ya teman-teman. Kita bahas sama-sama. Ini sudah ditulis semua ya, Mbak Lastri, Mbak Nisha. Ya, nah, ini satunya itu jawaban dari teman-teman macam-macam ya. Coba saya lihat yang punya Mbak Lasri dulu ya. Itu dari hasil pengamatan Mbak Lasri, ini menurut Mbak Lasri ya, keadaan Taman Kota Asri dulu cukup lama diabaikan, kemudian sekarang daerah itu difungsikan kembali sebagai tempat rekreasi umum dan paru-paru kota, kemudian berbagai pembenahan dilaksanakan. Itu menurut pengamatan Mbak Lasri ya, setelah membaca bacaan yang berjudul Taman Kota
yang asri. Kemudian kalau menurut pengamatan Mbak ini tidak jauh berbeda ya. Taman kota yang dulu tidak terawat tapi kini menjadi taman yang indah berkat kebijakan warga dan wali kota setempat ya. Lalu kalau menurut Mbak Aisyah, taman yang kembali bersih ya, intinya sama ya. Baik, setelah membaca hasil pengamatan ya, tentunya teman-teman ingin menceritakan. Jadi setelah membaca, ditulis, diamati, tentu kan teman-teman ingin menceritakan hasil pengamatan teman-teman ya. Nah, yang kita tuliskan itu kan poin-poinnya, gitu yang saya bilang. Seperti tadi jawaban dari Mbak Rasi, setelah membaca bacaan yang berjudul Taman Kota yang Asri, kan teman-teman mempunyai pendapat masing-masing ya. Walaupun rata-rata hampir sama intinya. Jadi benar ya di sini. Kalau menurut saya, menurut pengamatan saya, bahwa cukup lama ya ada taman di kota yang diabaikan gitu. Kemudian melalui kebijakan pemerintahnya diubah menjadi taman kota. Digunakan, kemudian dijadikan sebagai tempat rekreasi umum dan menjadi paru-paru kota. Kemudian dibuat yang berjualan di tata ya. Kalau dulu kan sembarangan jualan, ditata. Jadi intinya hampir sama ya, bahwa taman kota yang dulu diabaikan kini dibuat menjadi asri. Nah, setelah menuliskan, tentu saja kan nanti kita bercerita kepada teman-teman yang lain sesuai dengan apa yang kita amati tadi kan. Yang kita amati tadi kita tulis poin-poinnya, kemudian kita bisa bercerita pada teman kita yang lain. Nah, untuk memudahkan, mungkin kayak Mbak Dwi ya masih bingung karena baru pertama kali mempelajari ini. Kalau Mbak Aisyah dan Mbak Rastri kan dulu sudah pernah ya, kan kita ulang lagi materi ini biar semakin paham. Setelah kita asal nulis ya, pengamatan saya gini-gini. Nah, sebetulnya ada cara untuk mempermudah teman-teman menuliskan pengamatan ini jika ingin diceritakan kembali. Nah, bagaimana? Kita turun ke bawah. Nah, seperti ini. Bisa kita tuliskan poin-poin pentingnya. Jadi, kita tulis, judul yang kita baca tadi apa? Taman Kota yang Asri. Kemudian penulisnya siapa? Nah, pendahuluannya apa? Pendahuluan dari cerita itu apa? Nah, itu keadaan taman kota yang terletak di pusat kota yang cukup lama diabaikan. Kemudian isinya apa gitu? Kita tulis yang kita amati tadi. Oh, daerah taman itu difungsikan kembali sebagai tempat rekreasi umum dan paru-paru kota. Kemudian pembenahan dilaksanakan. Kemudian yang ketiga, air mancur yang berada di tengah taman ini dihidupkan kembali. 4. Tempat duduk diperbaiki dan dilengkapi dengan pohon pelindung, seterusnya ya. Kemudian yang penutup, warga kota, pengelola taman, dan Pemda sepakat bersama-sama memelihara dan melestarikan tanaman. Nah, setelah menuliskan bagian-bagian terpenting itu, kita bisa menuliskan kembali pengamatan secara lengkap atau menceritakan kembali kepada teman kita secara lengkap. Nah, ini tidak jauh berbeda seperti misal kita berrekreasi ya, rekreasi atau pergi ke suatu tempat, kita mengamati suatu hal yang baru, pasti kan ada poin-poin penting yaitu, oh di taman ini bagus, ada air terjunnya. Yang kedua, oh pedagangnya jualannya murah-murah. Nah, nanti itu kan pasti akan kita ceritakan ya teman-teman, kemarin aku habis piknik di sini, di sana bagus, ada air terjun, terus
yang jualan juga murah-murah, tempatnya bersih. Nah seperti itu kan, kita tahu apa yang kita amati kita tuliskan. Kalau toh mau dibuat cerita dituliskan gitu kan, kita sudah ada poin-poinnya seperti ini. Nah ini untuk mempermudah, misalnya kemarin judulnya kita pergi kemana gitu. Nah tapi sebelum menulis ya, sebelum menuliskan apa yang kita amati, kita harus memperhatikan hal-hal penting. Nah seperti ini seperti berikut. Yang pertama, kita harus mengamati dengan sungguh-sungguh objek yang kita amati, yang kalian amati. Kemudian mencatat hal-hal yang penting yang berhubungan dengan objek ya, yang sesuai dengan objek, jangan nggak nyambung gitu. Kemudian yang ketiga, usahakan isi pengamatan sesuai dengan kenyataan yang ada. Jadi sesuai apa yang kita lihat, jangan ditambah-tambahin atau dikurang-kurangin gitu ya. Lalu yang D, tulislah secara runtut. Nah, peristiwa yang kita alami kita tuliskan secara runtut. Ya misalnya contohnya tadi ya, misal kita berekreasi gitu. Pertama kita datang jam berapa, misalnya kita naik apa, terus kemudian kita menuju kemana, setelah itu kita ngapain, oh kita makan siang di taman yang bersih misalnya. Harus runtut gitu. Kemudian yang kelima, memeriksa kembali hasil pengamatan kalian tentang ejaan dan tanda baca yang digunakan. Nah ya, sampai sini jelas? Ada yang mau ditanyakan? Mungkin untuk Mbak Dwi, mungkin ada yang mau ditanyakan atau tidak? Sudah jelas ya? Insya Allah mudah. Kalau tidak ada, kita lanjut ya. Nah, tapi masih ada yang bingung nggak Mbak? Sudah jelas ya? Yang penting poin-poinnya sebelum menuliskan hasil pengamatan, kita harus memperhatikan hal-hal berikut yang tadi sudah saya bilangkan ya, 5 hal-hal ini harus diamati. Misalnya kalau bacaan tadi, dalam mengamati bacaan tadi, bacaan taman kota yang asri ya, kita harus mengamati benar-benar apa saja yang dibahas di situ tadi. Nah, sebenarnya banyak ya, seperti pada contoh di atas ini ada 7 poin isinya. Seperti itu kurang lebih. Nah, kita coba latihan lagi. Dulu sudah pernah ya ini ya. Amati gambar di bawah. Nah, jadi saya minta teman-teman menulis hasil pengamatan teman-teman terhadap gambar di atas. Apa saja pengamatan itu? Misalnya itu apa, terus itu kenapa terjadi, bagaimana menyelesaikannya, misalnya seperti itu ya. Nah, karena ini ada 6 gambar, saya bagi ya, saya urutkan dari yang pertama Mbak Dwi. Saya minta untuk mengamati gambar 1 dan gambar 2 ya, gambar 1 dan gambar 2 untuk Mbak Dwi. Lalu untuk Mbak Aisyah gambar 3 dan gambar 4. Kemudian Mbak Lastri yang gambar 5 dan gambar nomor 6. Kira-kira butuh waktu berapa menit? Saya ngikut sama teman-teman. Mungkin ada masukan 5 menit cukup? Atau mungkin punya masukan sendiri dari teman-teman? Menit cukup ya? Baik, silahkan kerjakan.
Ya, waktunya habis ya. Mana ini? Oke, sudah belum? Aisyah, Mbak Siti sudah ya. Oh, Mbak Lasri yang nomor 6 belum ya? Nomor 6 belum. Yuk, nah kita bahas sama-sama. Saya tunggu. Mana Mbak Dwi sudah? Sama Mbak Dwi belum, kita bahas yang ada dulu ya. Ini nomor punya Mbak Aisyah dulu nih. Mbak Aisyah sudah jawab. Yang nomor 3 ya, situ Mbak Aisyah menjawabnya menurut pengamatan Mbak Aisyah adalah tanah yang kering tiada hujan. Ya, betul ya. Itu adalah tanah kering ya. Biasanya itu terjadi pada saat musim kemarau panjang, sehingga tidak ada hujan. Nah, tanah tersebut menjadi kering sampai dia pecah karena terkena panas matahari yang sangat lama terus-terusan. Lalu yang nomor 4, menurut pengamatan Mbak Aisyah itu adalah karena manusia membuang sampah sembarangan terjadilah banjir. Ya, itu adalah gambar banjir ya, dimana orang-orang sedang mengungsi. Ya, itu orang-orang sedang mengungsi. Ada yang naik genteng, ada yang naik di atas atap itu ya, kemudian ada yang naik perahu itu untuk mengungsi. Banjir ini biasanya terjadi ya salah satunya itu karena ulah manusia membuang sampah sembarangan. Terus bisa juga karena pohon-pohon di hutan ditebangi ya, sehingga hutan gundul, jadi tidak bisa menyimpan cadangan air. Nah, itu juga menyebabkan banjir. Jadi Mbak Aisyah masih ingat ya, dulu pernah kita bahas. Kemudian yang nomor ya, gambar nomor 5 ya, nilainya Mbak Lasri ini. Mbak Lasri menjawab anak bergotong royong membersihkan depan taman sekolah. Nah, Mbak Lasri sudah lupa ya dulu ya, kita pernah bahas ini ya, lupa Mbak Lasri. Jadi itu gambarnya lebih tepatnya adalah murid-murid, karena gambarnya tidak berwarna ya, itu entah anak SD atau SMP atau SMA, yang jelas anak sekolah karena pakai seragam, bersama-sama sedang menanam pohon ya, melakukan reboisasi. Nah, lihat di sekelilingnya itu kan tidak ada pepohonan ya, hanya rumput-rumput. Nah, di situ anak-anak sekolah tersebut bersama-sama atau bergotong royong melakukan reboisasi atau menanam kembali pohon-pohon di lereng gunung. Lupa Mbak Lasri ya. Kemudian yang gambar 6 itu adalah tentang, bukan sekarang taman sekolah menjadi bersih Indonesia, bukan, itu adalah sebuah desa ya di lereng gunung, yang dimana itu desanya sangat asri. Di situ terlihat, bingung gambarnya.
Ya tapi dulu kita udah pernah bahas ya, lupa mungkin ya, nggak apa-apa. Itu yang nomor 5 tadi itu menanam pohon kembali ini Mbak. Coba saya besarkan dikit ya, siapa tahu bisa jelas. Yang nomor 5 itu adalah, yang gambar 6 ini adalah tadi sebuah desa ya. Ini kan ada desa, banyak rumah-rumahnya ya di lereng gunung ya. Desanya sangat asri, pemandangannya sejuk gitu ya, dikelilingi dengan kebun teh ya. Biasanya ini kebun teh ya. Kalau dilihat dari gambarnya memang kurang jelas gambarnya memang Mbak, karena tidak berwarna. Ya ini Mbak Dwi sudah menjawab nomor 1 ya. Sebuah pemukiman, menurut pendapat Mbak Dwi, ini adalah sebuah pemukiman yang terletak di kaki bukit, tempatnya indah dan udara segar gitu ya. Betul ya, itu sebuah pemukiman atau sebuah desa ya yang terletak di kaki bukit atau lereng gunung. Di situ tuh kita lihat pohon-pohonnya banyak sekali ya, masih dikelilingi oleh pohon-pohon. Bisa kita pastikan bahwa udara di sini masih segar karena dikelilingi oleh pohon-pohon yang besar ya. Lalu untuk yang nomor 2 Mbak Dwi gimana menurut pengamatan Mbak Dwi untuk yang nomor 2? Gimana Mbak Dwi, yang nomor 2 saya tunggu. Ya ini dia, saya kembali Mbak Dwi ya. Menurut pengamatan Mbak Dwi, gambar nomor 2 itu adalah penebangan pohon yang sedang dilakukan oleh banyak orang. Sebaiknya menebang pohon jangan sampai gundul, akan ketika hujan turun tidak seperti tanah longsor. Ya betul, ini adalah orang yang menebang pohon ya, bisa dibilang secara liar ya, karena hampir di sekelilingnya gundul ini. Sebaiknya tidak dilakukan. Kalau toh untuk menebang pohon tuh kita harus mencari pohon yang sudah tua. Yang sudah tua yang kemungkinan nanti dia akan ambruk, nah sebaiknya itu yang ditebang. Dan jangan seperti ini ya, ini kan secara liar ya, besar-besaran. Jangan seperti ini. Kalau toh memang dibutuhkan banyak kayu yang dibutuhkan untuk digunakan, ya dilakukan lagi reboisasi tadi. Kalau saya lihat sudah bagus, tepat ya dalam mengamati sebuah gambar. Nah sekarang saya minta karena temanya lingkungan, saya minta teman-teman mengamati apa yang ada di kamar teman-teman. Nah, tuliskan apa yang kalian amati di kamar teman-teman. Ya misal saya contoh ya, kayak saya gini, di kamar saya ini ada satu tempat tidur ya, kamarnya kecil, ada satu tempat tidur, satu lemari ya, dan terdapat 2 jendela misal seperti itu, ada kamar mandi di dalamnya, terus ada mejanya misalnya seperti itu. Saya minta teman-teman, kami tadi sudah mengamati lewat cerita ya, lewat cerita teks bacaan tadi, kemudian mengamati lewat gambar. Nah saya sekarang minta teman-teman mengamati di sekeliling teman-teman, tidak usah jauh-jauh, saya minta mengamati kamar teman-teman. Nah, coba tuliskan, ceritakan di sini sama teman-teman yang lain apa saja yang teman-teman amati di kamar teman-teman. 5 menit cukup ya, 5 menit cukup. Nah, silakan.
minta teman-teman mengamati kita teman-teman itu kamar teman-teman sendiri. Oh, kamar saya rapi, misalnya kamar sudah jadi contoh. Kamar saya ukurannya kecil, ada satu tempat tidur di situ dengan kasurnya, kemudian satu lemari, ada sebuah jendela, dan cukup rapi. 5 menit cukup ya, silahkan. Sudah belum mengamatinya? Meskipun belum ada yang menuliskan di sini. Saya meminta untuk mengamati kamar teman-teman saja.
Mbak Dwi sudah menuliskan pengamatannya ya. Kamarnya lumayan luas, kira-kira panjangnya 3 meter dan lebarnya 2 meter ya, cukup luas ya. Ada 2 ranjang dalam kamar, yang satu berukuran mungkin sedang ya, yang satu berukuran besar dan yang satu lagi kecil. Ada lemari baju yang tingginya 1 meter dan di atasnya ada TV. Kamarnya penuh dengan baju-baju Mbak Dwi dan majikannya, tapi semua tertata rapi ya. Itu ya pengamatan Mbak Dwi. Yang lainnya gimana? Sudah? Dalam penulisannya sudah cukup bagus Mbak Dwi, saya kasih jempol, bagus dalam menjelaskannya, menjelaskannya juga enak, gampang dicerna. Yang lainnya gimana? Sudah belum? Bingung gimana Mbak Lasri? Tadi kenapa nggak ditanyakan saja? Kalau misal ada yang bingung atau belum paham, tanyakan saja langsung, tidak apa-apa. Saya bantu, saya bimbing lagi pelan. Jadi sudah saya contohkan kan tadi ya, seperti yang dituliskan Mbak Dwi. Sama saya itu ada 1 ranjang, terus lumayan kecil, misal seperti itu. Ya boleh seperti itu, boleh dengan tadi yang saya bilang, kamar saya ada 1 ranjang, ukurannya kecil, boleh bebas. Kalau untuk Mbak Dwi ini kan sudah diceritakan langsung ya, jadi dia menuliskan pengamatannya dalam bentuk cerita. Nah kalau yang saya contohkan tadi dia poin-poinnya, kamar saya ukurannya kecil, terus ada 1 ranjang di situ, boleh. Kalau bingung langsung saja tanyakan, tidak apa-apa, karena saya selalu setiap saya selesai membahas satu pokok bahasan kan selalu saya tanya, ada yang mau ditanyakan tidak, ada yang belum jelas tidak. Mbak Aisyah gimana? Sudah Mbak Aisyah? Mbak Lasri sudah? Belum? Sudah, saya tunggu. Tidak apa, kita tidak usah terburu-buru ya, karena kita kan mengulang kembali ya materi-materi yang sudah kita pelajari dulu. Yang saya tahu kayak gini kan, Mbak Lasri ternyata masih bingung kalau
mengamati secara langsung seperti itu. Jadi kan saya tahu. Jadi kita sudah mengamati melalui teks bacaan, kemudian melalui gambar. Nah sekarang mengamati secara real apa yang ada di sekitar kita. Nah, saya minta mengamati kamar teman-teman sendiri. Mbak Aisyah gimana? Mungkin Mbak Aisyah juga bingung. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan tanyakan saja, tidak apa-apa. Sudah menuliskan pengamatannya ya. Di kamarnya lumayan nggak besar nggak kecil, mungkin lebih enak kamarnya lumayan besar ya. Ada satu ranjang berukuran 2 meter, kemudian ada 2 meja, satu lemari yang berukuran 1 meter, dan kamarnya selalu rapi. Nah untuk Mbak Aisyah gimana? Sudah lama sekali ya waktunya ya. Mungkin kita langsung saja ya, lanjut ya. Saya tunggu Mbak Aisyah. Kita lanjut mendengarkan episode yang baik, itu mendengarkan cerita rakyat. Teman-teman sudah pernah ya, pasti pernah mendengar dongeng atau cerita rakyat. Dongeng atau cerita rakyat ini merupakan bentuk karya sastra lama. Nah, cerita rakyat yang berkembang di masyarakat sering disebut dongeng. Dongeng ini merupakan cerita khayalan yang tidak pernah terjadi, terutama tentang kejadian yang aneh pada zaman dahulu. Nah, bentuk dongeng yang ada di masyarakat antara lain pertama fabel ya. Fabel adalah cerita rekaan yang semua tokohnya terdiri atas binatang yang berperilaku seperti manusia. Contohnya si kancil. Mungkin teman-teman punya contoh lain selain kancil, mungkin dulu pernah mendengar ada dongeng tentang apa gitu. Ada yang tahu mungkin contohnya selain si kancil?
mungkin ada yang tahu? Ada, tahunya hanya kancil. Baik, lalu contoh atau bentuk dongeng yang kedua yaitu legenda. Nah, legenda ini adalah cerita rekaan yang dihubungkan dengan terjadinya suatu tempat. Ya, contohnya di sini terjadinya rawa pening, kemudian terjadinya gunung Tangkuban Perahu. Mungkin teman-teman punya contoh yang lain. Teman-teman punya contoh yang lain? Tidak ada. Lalu bentuk dongeng yang ketiga, kita masuk bentuk dongeng yang ketiga yaitu sage. Sage ini adalah cerita rekaan yang dihubungkan dengan sejarah. Contohnya Saur Sepuh, ya. Lalu yang keempat, bentuk dongeng yang keempat yaitu mite. Mite adalah cerita rekaan yang dihubungkan dengan kepercayaan tentang dewa-dewa dan roh-roh. Tentang dewa-dewa dan roh-roh. Contohnya Nyai Roro Kidul. Lalu bentuk dongeng yang ketujuh yaitu parabel. Parabel di sini adalah cerita perumpamaan yang di dalamnya berisi kiasan yang bersifat mendidik, seperti contohnya bawang merah, bawang putih, ya. Oh ya, ya betul Mbak Aisyah. Mbak Aisyah gimana pengamatan untuk kamarnya? Ya, ini ada berantakan. Nggak apa-apa. Tuliskan saja. Ya nih, kritis sekali nih Mbak Aisyah, betul. Tidak ada nomor 5 dan 6. Nah, kemungkinan ini yang buku ini yang salah menulis, salah tulis ya. Seharusnya yang nomor 7 itu nomor 5 dan yang nomor 8 itu nomor 6. Di bentuk dongeng yang kelima itu adalah parabel, ya. Parabel itu adalah cerita perumpamaan yang di dalamnya berisi kiasan-kiasan yang bersifat mendidik. Contohnya tadi bawang merah dan bawang putih. Lalu bentuk dongeng yang keenam yaitu cerita rakyat lucu. Nah, contohnya si Kabayan atau Pak Bilang. Jadi tadi ada berapa bentuk dongeng yang ada di masyarakat? Ada 6. Itu salah ya, salah tulis. Saya rasa itu salah tulis. Seharusnya 5 dan 6. Bukan 7 dan 8. Jadi ada 6 bentuk dongeng ya tadi. Pertama fabel, kedua legenda, ketiga sage, keempat mite, kelima parabel, keenam cerita rakyat lucu. Nah, dalam mendengarkan cerita rakyat, kita perlu memperhatikan unsur-unsur yang ada pada cerita rakyat tersebut. Unsurnya apa saja? Ada 5 ya, itu ya unsurnya ya. Yang pertama, tokoh. Nah, tokoh ini adalah pelaku yang mengemban peristiwa dalam cerita yang memiliki sifat, sikap, tingkah laku tertentu atau watak-watak tertentu. Jadi dalam cerita itu biasanya tokohnya lebih dari satu ya, tidak hanya satu, biasanya lebih dari satu. Lalu yang kedua, unsur cerita yang kedua yaitu latar. Latar merupakan segala keterangan mengenai waktu, tempat,
atau ruang dan suasana dalam cerita. Ini kemarin banyak yang keluar ya pada saat UTS ya, mengenai unsur-unsur cerita ini banyak yang keluar ya. Latar tadi maksudnya latar itu latar waktu tadi, latar itu mengenai keterangan waktu, tempat, ruang, dan suasana. Nah, untuk latar waktu itu biasanya meliputi waktu terjadinya cerita, misalnya pagi, siang, sore, atau malam. Kemudian untuk latar suasana biasanya meliputi bagaimana peristiwa itu terjadi. Misalnya cerita itu latar belakangnya itu menggembirakan atau mencekam. Kalau horor itu kan biasanya mencekam, mengerikan, atau menyedihkan. Lalu unsur cerita yang ketiga yaitu alur atau plot. Nah, alur merupakan urutan-urutan cerita yang memiliki hubungan sebab akibat. Kemudian unsur yang keempat yaitu tema. Tema adalah ide pokok yang menjiwai titik tolak pengarang dalam menulis sebuah cerita. Contohnya misalnya kepahlawanan. Jadi pengarang itu akan membuat cerita mengenai kepahlawanan. Misalnya nanti judulnya misalnya Insinyur Soekarno seperti itu. Nah, temanya tentang kepahlawanan. Dia membuat cerita tentang Insinyur Soekarno misalnya judulnya itu. Bisa juga mengenai kejujuran, persahabatan, atau lingkungan seperti ya. Lalu bentuk unsur cerita rakyat yang kelima yaitu amanat atau pesan. Jadi yang dimaksud amanat ini adalah pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca. Pesan yang disampaikan pada cerita ini biasanya tentang nasihat ya. Kalau tidak nasihat ya tentang hikmah yang diperoleh. Jadi, setelah mendengarkan cerita, kita bisa tahu apa sih amanat yang disampaikan atau apa sih hikmah yang diperoleh setelah kita membaca cerita tersebut. Sampai sini jelas ya, kemarin bisa semua kan ya menjawab ya mengenai unsur-unsur cerita rakyat atau mengenai cerita rakyat ini. Nah, karena tidak ada yang tanya, saya anggap semua jelas. Coba teman-teman baca cerita rakyat yang ada di sini. Teman-teman baca, kemudian dijawab pertanyaannya. Dijawab pertanyaannya. Itu ada pertanyaannya, jadi setelah membaca cerita tersebut ada pertanyaan. Nah, saya minta tolong dijawab. Teman-teman baca, kemudian teman-teman jawab. Saya beri waktu 15 menit ya. 15 menit, selesai tidak selesai kita bahas ya. Oh iya, saya kasih sedikit ya. Sudah Mbak Lastri? 15 menit ya, karena waktu kita tinggal 25 menit lagi. Jadi 15 menit. Nanti sisanya untuk membahas. Silakan. Ada 8 soal di situ. Ya, silakan.
Kok bisa Mbak Dwi nggak kelihatan? Gimana? Masih nggak terlihat? Gimana? Kok bisa hilang ya? Ya, silahkan.
Ya, gimana? Sudah selesai? Tinggal 15 menit lagi nih. Kita bahas ya. Belum ada yang memberikan jawaban. Kita coba bahas. Coba langsung saja. Nomor 1, siapakah tokoh utama dalam dongeng tersebut di atas? Ada yang bisa menuliskan? Ya, Riri dan Nena. Jawaban Mbak Lastri ya. Riri dan Nena. Lalu yang nomor 2, di mana terjadinya peristiwa dalam dongeng di atas? Mbak Lastri menjawabnya di sebuah lereng pegunungan desa Permai. Ada jawaban yang berbeda mungkin? Dan untuk teman-teman jawaban lain? Kalau tidak ada, ya betul ya jawaban dari Mbak Lastri ya. Di sebuah lereng pegunungan. Lalu yang nomor 3, pengalaman unik apa yang dialami oleh tokoh dalam dongeng di atas? Ini Mbak Lastri menjawab, Riri dan Nena bertemu pohon ajaib yang bisa bicara. Teman yang lain mungkin punya jawaban yang berbeda? Atau sama dengan Mbak Lastri jawabannya? Jadi Mbak Aisyah mungkin punya jawaban berbeda atau sama? Ada jawaban yang lain? Baik, langsung saja nomor 4. Betul ya jawaban dari Mbak Lastri. 4 ya. Bertemu pohon tua ajaib yang bisa bicara. Nomor 14. Menurut pendapat kalian, mungkinkah pengalaman seperti itu terjadi dalam kehidupan nyata? Jelaskan mengapa. Ini jawabannya Mbak Lastri tidak mungkin. Kira-kira apa alasannya Mbak Lastri kok tidak mungkin? Kira-kira mungkin Mbak Aisyah bisa menambahkan kenapa tidak mungkin, bahwa apa yang ada di cerita tuah pohon tua itu kok tidak mungkin terjadi dalam kehidupan nyata. Kira-kira alasannya apa? Ini. Oh, kalau Mbak Aisyah menjawab ini tidak akan terjadi karena ini adalah parabel. Alasan dari Mbak Aisyah karena ini adalah parabel. Tadi apa Mbak Aisyah parabel itu? Cerita perumpamaan ya. Cerita perumpamaan yang banyak berisi kias-kiasan. Ya, boleh. Jadi memang ini tidak mungkin terjadi karena pohon maupun hewan tidak bisa berbicara seperti manusia. Tidak ada ya pohon atau kalau hewan mungkin ada karena dilatih ya, seperti burung kakak tua itu atau burung beo, kalau dilatih kan dia bisa bicara. Kalau untuk tumbuhan atau pohon ini tidak mungkin ya. Nah, ini alasan Mbak Lastri, betul, pohon tidak mungkin bisa bicara. Lalu nomor 5, apa akibat yang harus diterima oleh penduduk desa yang tidak mau mendengar pesan pohon tua
yang disampaikan tokoh utama dalam dongeng tersebut. Ini Mbak Aisyah menjawab, desa kekeringan dan hujan dengan tiba-tiba datang. Tidak ada pohon lagi dan akhirnya terjadi longsor. Ya, betul ya. Jadi bukit semakin panas dan tandus, gitu ya. Seluruh desa tertimpa kekeringan sehingga tiba-tiba turun hujan dengan derasnya. Nah, air sungai meluap dan bukit yang tandus tadi longsor, ya, tepat ya. Lalu nomor 6, amanat apa yang tersurat dalam dongeng di atas? Mbak Aisyah menjawabnya, tidak boleh menebang pohon dengan sembarangan. Kalau yang lain gimana ini? Amanat yang tersurat dalam dongeng di atas, kalau menurut Mbak Lasri atau Mbak Dwi mungkin punya pendapat lain. Mbak Aisyah menjawabnya, amanat yang diperoleh dalam membaca dongeng tadi adalah tidak boleh menebang pohon dengan sembarang. Mungkin Mbak Lasri atau Mbak Dwi punya jawaban lain? Tidak? Ya, boleh ya. Seperti yang dijawab Mbak Isa boleh, tapi saya mempunyai jawaban sendiri. Jadi setelah membaca dongeng petuah pohon tua tadi itu, kita bisa memperoleh amanat, yaitu untuk menjaga kelestarian alam. Ya, salah satunya itu tidak menebang pohon sembarangan, ya. Terus tidak membuang sampah sembarangan. Lalu nomor 7, jelaskan apakah tema dongeng tersebut. Ini Mbak Aisyah menjawab lingkungan. Ya, sudah jelas sekali ya, tidak perlu ditanya lagi, tidak perlu dilakukan lagi. Memang betul temanya adalah lingkungan. Kemudian nomor 8, bagaimana cara mengatasi tanah yang gersang? Di sini Mbak Aisyah menjawabnya, jagalah tanaman. Mungkin Mbak Lasri punya jawaban lain atau Mbak Dwi punya jawaban lain? Cara mengatasi tanah yang gersang. Kalau Mbak Aisyah menjawabnya, jagalah tanaman. Oh, Mbak Lasri juga menjawab jagalah tanaman. Mbak Dwi mungkin punya pendapat lain? Ya, boleh ya. Cara mengatasi tanah yang gersang adalah menjaga tanaman, boleh. Nah, bisa juga, atau lebih tepatnya itu dengan menanami kembali pohon-pohon, dengan menanami pohon kembali. Tanah gersang ya, jadi ditanami dengan pohon-pohon kembali. Nah, gitu ya. Nah, ini jawabannya sudah 100%, hampir 100% betul semua ya. Jadi sudah jelas, cukup jelas. Baik, tadi, nah, dengan menjawab pertanyaan tadi, berarti untuk bab 3 ini sudah selesai ya. Untuk mengulang kembali materi pada bab 3 ini sudah selesai. Jadi, dan waktu kita juga tinggal 5 menit, jadi kita akhiri saja. Tapi sebelum saya akhiri, saya mau mengulang sebentar tadi apa yang kita pelajari ya, apa yang kita pelajari. Pertama tadi yaitu bercerita hasil pengamatan. Yaitu di sini teman-teman diminta untuk menjelaskan hal-hal yang termuat dalam hasil pengamatan, lalu melakukan pengamatan tentang lingkungan. Tadi saya minta untuk melakukan pengamatan tentang apa yang ada di sini teman-teman ya, terutama kamar teman-teman. Kemudian menulis hasil pengamatan secara lengkap, tadi sudah ya. Kemudian menceritakan hasil pengamatan, sudah. Lalu yang kedua tadi kita mempelajari tentang mendengarkan cerita rakyat, atau yang biasa disebut dengan dongeng. Bentuk-bentuk dongeng tadi ada 6 ya.
Yang pertama fabel, kedua legenda, ketiga sage, keempat mite, kelima parabel, dan keenam cerita rakyat kecil. Kemudian tadi setelah kita mempelajari itu, kita lanjut mempelajari unsur-unsur cerita rakyat. Tadi ada berapa unsur-unsur cerita rakyat? Ada 5. Ada 5 ya. Unsur-unsur cerita rakyat ada 5. Tokoh, latar, alur, kemudian tema, yang kelima amanat atau pesan. Nah, itu tadi yang sudah kita pelajari. Oke, untuk bab 3 ini sudah selesai ya, kita ulang kembali. Harapannya semakin paham. Jadi sudah jawabannya sudah tepat semua. Betul, hampir betul semua. Insya Allah kita ulang lagi ini teman-teman, semakin bisa dan paham. Baik, itu dulu saja. Kalau kita ketemu lagi besok Senin ya, pada mata pelajaran IPA. Biasa sebelum kita akhiri, kita tutup dengan membaca bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, terima kasih atas perhatian teman-teman. Semoga bermanfaat ilmunya. Selamat beristirahat. Selamat malam. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.